Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehat. Tuhan lahir dan gambar ini pertama menunjukkan bahwa bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi masa sebelum lahir. Ya, kemudian selanjutnya ya, ini gambar juga menampilkan bahwa di sini pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada masa setelah lahir. Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lihat di sini ya. Pertumbuhan manusia. Ya, ini gambar menunjukkan ketika bayi ya ditimbang mendapatkan berat badan. Berarti ya ketika semakin besar semakin berat itu adalah merupakan satu pertumbuhan. Ya, kemudian kita lihat lagi gambar kedua, ya, bagaimana kita mengukur tinggi badan kita. Nah, perbedaan dari kelas 1 sampai sekarang yang kelas 3 ini ya kemungkinan jauh lebih tinggi dari kelas 3 ya. Nah, ini ada pertumbuhan berarti kan. Nah, kemudian ini juga proses terjadinya pertumbuhan ya ketika di dalam rahim juga ya ketika setelah lahir bertumbuh pada dewasa ya. Kemudian pertumbuhan akan berhenti ketika semua kita menjadi dewasa. Oke. Nah, kita lihat lagi. Oh, makin besar. Ya, di sini ya. Oke. Selanjutnya perkembangan manusia. Ya. Perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Ini juga salah satu bahwa adanya proses perkembangan. Ya. Jadi perkembangan itu terjadi ketika adanya perubahan kecakapan kita. Ya, perubahan semakin matangnya fisik kita, ya, semakin besar. Ya. Kemudian emosional kita, emosi. Kemudian pikiran kita menuju kedewasaan. Ini juga salah satu ya contoh perkembangan manusia. Oke, selanjutnya ditandai dengan bertambahnya kemampuan kita ya. Dan tidak berhenti walau sudah dewasa. Jadi perkembangan ini tidak akan berhenti sekalipun kita sudah dewasa. Oke, contohnya lihat di sini selanjutnya. Ya. Nah, ya. Nah, di sini pada saat bayi kita hanya bisa digendong. Ya, namun ya seiring perkembangan fisik kita mampu merangkak, kemudian berjalan ya dan seterusnya. Nah, itu adalah perkembangan. Oke. Nah, selanjutnya contoh perkembangan lagi yang lainnya. Ya. Nah, di sini lihat. Ya, ini menggambarkan ya saat kita bayi kita tidak mampu memegang botol susu sendiri, tapi ya ketika setelah dewasa kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu juga salah satu merupakan contoh perkembangan manusia. Ya, kita lanjutkan ya. Kemudian contoh perkembangan manusia lainnya juga ya. Nah, ini yang sering terjadi ya pada masa kita kecil dulu ya. Nah, di sini saat kecil kita menangis jika kehilangan sesuatu. Tapi ketika kita sudah dewasa, seiring perkembangan kemampuan berpikir dan emosi kita, ya kita juga ketika kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya, ya. Oke, itu contoh perkembangan ya. Nah, sekarang faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, nih kita lihat ya bahwa yang pertama adalah makanan yang bergizi. Nah, kemudian yang kedua ya faktor keturunan. Ya, kemudian yang ketiga ya istirahat kita ya. Dan keempat ya apa?
faktor olahraga. Nah, ini. Dan yang kelima adalah rekreasi. Nah, semua ini adalah faktor yang mempengaruhi daripada pertumbuhan dan perkembangan kita ya. Oke, selanjutnya ya. Kita dapat meningkatkan perkembangan kemampuan berhitung dengan berlatih matematika. Ya, di sini ya, kita lihat ya. Nah, ketika kita mampu ya, semakin berkembang, tentunya kita juga akan mampu juga ya berhitung ya, sebagai latihan kita ya. Di sini matematika kita yaitu salah satunya berlatih menjumlahkan bilangan ribuan dengan cara ya bersusun ke bawah. Oke, menjumlahkan bersusun ke bawah tanpa teknik menyimpan. Nah, ini contohnya. Lihat contohnya ya. 3120 ditambah 1248. Jawabannya gimana? Kita susun dulu ke bawah. Nah, 3120 kemudian 1248. Ya, tarik garis operasionalnya dan tambah tanda tambah ya. Kemudian kita jumlahkan mulai dari belakang. Ya, satuan ditambah satuan, 0 ditambah 8 sama dengan 8. Ya, kemudian yang kedua ya, oke. Yang kedua puluhan ditambah puluhan. Ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ya, kita tulis di bawahnya tadi. Oke, terus nah, ratusan ditambah ratusan, 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Kemudian kita tulis lagi, dan yang terakhir ya kita jumlahkan ribuan ditambah ribuan, 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke, kita tulis lagi ya di belakangnya. Nah, begitu cara menjumlah bersusun ke bawah tanpa teknik menyimpan. Ya, nah, sekarang ya, bagaimana dengan penjumlahan bersusun ke bawah dengan teknik menyimpan? Itu kan tadi tidak menyimpan. Ya, nah sekarang kalian simak ya videonya supaya lebih jelas ya, kalian bisa perhatikan ya. Penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1200 ditambah 2900. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11. Kita tulis 1 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 1200 ditambah 2900 adalah 4100. Kita lihat contoh lainnya yuk. 3058 ditambah 4950.
ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3058 ditambah 4950 adalah 8008. Mudah bukan? Selamat belajar teman. Oke anak-anak semuanya, ya begitu ya. Jadi menjumlahkan bersusun ke bawah dengan teknik menyimpan. Oke, insya Allah kalian sudah bisa semuanya. Dan bisa dibuka buku latihannya nanti, di buku paketnya nanti ya, sebagai latihan kalian semuanya. Oke, sekarang ya kita lihat selanjutnya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia berbeda-beda ya, termasuk juga tadi dalam kemampuan berhitung kita ya. Namun walaupun demikian ya, kita tetap harus ya saling menghargai terhadap ya teman-teman kita ya. Nah, itu ya, karena apa ya, karena sikap ini saling menghargai terhadap sesama itu ya, terhadap teman-teman kita itu termasuk apa, termasuk ke dalam pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas ya. Oke, nah begitulah ya, tadi PKN tinggal kamu nanti juga ada latihannya di PKN ya, di buku. Nah, silahkan nanti dilihat semuanya, insya Allah ya mudah ya, dan Bapak yakin ya kalian tetap semangat untuk belajar ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.